Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kawan-kawan semua di Prisma Talk episode kesekian kalinya. Dan pada hari ini, perkenalkan dulu ya, karena kalau nggak kenal maka tidak sayang, karena gue mau disayang. Ayolah. Jadi kita harus perkenalan dulu. Perkenalkan nama, ini saya atau gue nih? Kira-kira nih teman-teman yang ngomongin. Aku. Kita ya. Nama kita Ahmad Ramadan, panggilannya Rama. Dan di sini kedatangan 3 tamu spesial, dan tadi emang agak lumayan sibuk kayaknya, jadi nunggunya lama banget. Ya, perkenalin kira-kira nama lengkap, nama panggilan sama kesibukannya hari ini dari yang baju hijau lumut. Kenalkan, nama gue Fajar Subi, biasa dipanggil Ajang. Sibukannya saat ini jadi sekretarisnya Kopia. Mantap. Lanjut. Kenalin, nama gue Ahmad Farid Najib. Ya, kesibukan sekarang Senin sampai Jumat free, Sabtu Minggu libur. Oh. Fokus wow. nganggur. Idaman banget ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Saat ini saya lagi belum ada kesibukan. Kebetulan sekarang waktunya juga nggak nentu juga kesibukan yang kayak begitu. Terima kasih. Oke, jadi bisa dibilang ketiga orang ini freelancer dan siap menerima pekerjaan. Apapun yang penting halal. Enggak ada yang bercanda ya, joking. Ini mohon maaf nih, kita baca skrip soalnya agak dadakan. Oke, sekarang tadi Bang Jipong, Bang Haikal, ya, Bang Ajang, Bang Jipong, Bang Haikal. Ini bisa diceritain nggak apa mewakili organisasi apa gitu di sini? Bang Haikal, boleh dijawab? Kita mewakili Yayasan Kopia Raya Insani yang bergerak di bidang pendidikan, bergerak di bidang sosial kemanusiaan, bergerak di bidang keagamaan, dan lain-lain sebagainya. Oh, jadi Kopia ini apa sih? Ada singkatannya atau kepanjangannya gitu? Jadi dulu ada singkatannya. Kopia itu Kumpulan Pemuda-Pemudi Islam. Kumpulan. Jadi agak dipaksain ya. Jadi koempulan gitu. Dulu. Yeah. Oe. Itu agak dipaksain. Soeharto ya kayak gitu kan. Koempulan Pemuda-Pemudi Islam. Karena itu dulu berbentuk organisasi yang menaungi Kecamatan Mampang, Pancoran, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah tahun kemarin kita udah berpindah jadi yayasan. Oh, yayasan. Wah, jadi udah next level nih ya. Berarti Kopia ini mencangkup lumayan banyak skupnya ya. Apa sekarang udah Kopia aja gitu enggak? Kopia. Apa awalnya apa? Memayungi beberapa remaja masjid, kan kumpulan remaja gitu. Sebenarnya sih bukan menaungi atau memayungi remaja masjid ya, tapi kita waktu itu cuman pengen apa ya? Pengen menyatukan antara remaja masjid dengan remaja-remaja tongkrongan. Pengen kita satukan saat itu biar nggak ada gesekan ataupun biar ada keseragaman, sama-sama muslim kan. Biar nanti yang bisa kita bantu, apa yang bisa nanti anak-anak tongkrongan itu bisa bantu ke remaja masjid dibantu juga. Jadi harmonis kayak begitu. Jadi emang remaja, ya kita sih di sini juga Prisma remaja masjid yang nggak milih-milih gitu, tongkrongan ya ayo, meskipun dia nggak ngaji, cuman datang pas futsal, pas ada acara doang ya ayo. Alhamdulillah. Nggak harus ngaji loh ya, jadi anak remaja Islam. Tapi diharapkan ngaji lah ya, walaupun. Terus Bang Jipong sama Bang Ajang. Ya, bisa diceritain nggak tahun berapa masuk Kopia? Terus awalnya diajakin siapa gitu? Apa ilhamnya dari mana gitu? Apa langsung dari malaikat Jibril datang gitu? Enggak kan? Kalau tahu Lia Eden. Kalau masuk Kopia itu baru-baru ya 2018. Cuman kalau tahu Kopianya itu dari awal berdirinya, waktu itu kan sempat ngaji sama Ustadz Haikal, terus bikin organisasi juga, Himpunan Remaja Istiqomah. Habis itu baru ke Kopia di tahun 2013 akhir kalau nggak salah.
barulah terbentuknya Kopia itu. Cuman saya nggak aktif di Kopia, baru aktif lagi ketemu di 2018. Tapi emang sebelum 2018 sudah masuk ya? Emang baru aktifnya tahun 2018 itu? Udah tahu aja nih, udah kenal gitu. Karena saya tegal kan. Itu cuman emang nggak masuk ke dalam susunan organisasinya waktu itu kan. Tapi Sekarang buat info aja, sebenarnya Kopia ini nggak ada yang tahu kapan masuknya atau registrasinya karena emang nggak ada. ya nggak ada open recruitment. Ya udah kalau mau masuk ya udah yuk. Ayo ngaji kalau aja. misalkan lo mau keluar ya keluar gidang gitu. Keluar masuk mantap. Bang Jipong ada cerita kapan gitu? Kalau gue ingetnya sih 2014 ya kan. Udah lama ya. Nggak masuk sih, cuma kecebur aja itu ditarik sama dia. Doktrin. Kecebur. Ya terus ketemu lagi 2018 juga ya. 15. 15 18 ya. 18. Udah terus sampai sekarang. Sekarang. Tapi jarang ketemu gitu. Iya, biasa sibuk. Oh sibuknya liburan ya? Sibuknya liburan. Sebenarnya liburan. Iya. Oke. Ya, jadi langsung aja nih. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang relawan ya. Jadi kan kita tahu nih Kopia ini kan tracknya lumayan bagus banget kan. Jadi pada tahun 2015 sempet jadi relawan ke PD Jaya Aceh. PD Jaya. Kira-kira ada yang bisa diceritain nggak apa? Mungkin teman-teman kayak mungkin dari latar belakang dulu kan, semuanya kan pasti ada latar belakang nih. Apa sih kenapa sih mau sampai ngebulatin tekad ke PD Jaya Aceh itu berapa lama Bang? Ke PD Jaya Aceh itu kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu itu 3 kayaknya ya. minggu. Iya, lumayan lama itu. Kira-kira ada teman-teman ini ada yang atau enggak? Enggak, kalau Terjun. ini nggak berangkat. Ini spesialis daerah timur. Ini spesialis daerah Sulawesi. Oh iya, coba ada yang bisa cerita enggak Bang? Jadi begini teman-teman. Kalau saya cerita di tahun 2010 itu saya ada di salah satu pesantren di daerah Magelang. Saat itu bencana alam letusan Gunung Merapi. Dan kebetulan kita semua santri-santri itu jadi korban. Kita jadi korban yang dievakuasi paling terakhir. Paling terakhir kira-kira jam 1 malam kita baru dievakuasi. Saat semuanya itu udah udah lumpur itu udah sampai ke dengkul, itu kita baru bisa dievakuasi. Sampai segitu dahsyatnya. Dan saya lihat orang-orang relawan itu pada datang ke pesantren, pada ayo cepet. Harusnya tuh dia juga mengkhawatirkan dirinya, tapi dia lebih mengkhawatirkan orang yang dia tolong. Kayak begitu. Mungkin saat itu karena saya masih kecil, saya nganggap saya punya niatan nanti bisa bermanfaat juga buat orang lain. Seperti saya dibantu saat ini dengan orang ini. Kayak begitu. Saya ngerasa sangat dibantu. Kalau enggak, waduh, wallahu a'lam itu kayak gimana. Maka itu 2015 saat PD Jaya Aceh, mungkin saat itu lagi rame-ramenya kali ya, Bang Rama ya, lagi rame-ramenya ya. Artinya di tahun 2015 Kopia ini baru di umur 1 tahun. Ya, setahun. 1 tahun. Bencana alam PD Jaya Aceh, kemudian penggalangan dana dari Kopia, kemudian dari beberapa masjid-masjid yang ada di sekitar. Kemudian saya punya keputusan. Saya ngambil keputusan yang mungkin banyak kontra dari orang-orang ataupun dari anggota-anggota yang lain. Untuk memberangkatkan relawan. Si siapa yang berangkat tuh? Alfi Petoy berangkat dari Bunji 3. Dari Ikrimah Ijabah itu Mbai. Kemudian dari Ataubah itu ada Agus Salim, ada Ahmad Maulana. Ada siapa lagi ya? Berempat doang. Jadi bismillah berangkat berempat, kita bikin pelepasan di Ataubah saat itu. Setelah berangkat, wah itu rame. Wah kali ini nekat. Nanti mereka ketemu sama siapa nanti di Aceh? Mereka bisa gak kira-kira nanti mengkontrol yang ada di Aceh? Saya bilang tenang.
Semua kan udah kita mapping, udah kita bikin alurnya semaksimal mungkin dan seperfect mungkin, kita emang udah bikin alurnya. Tinggal didoain dan dibantu. Saya nggak punya tujuan macam-macam. Mungkin ada yang berpandangan, oh biar Kopia namanya terkenal, atau biar ada branding Kopia di Aceh. Sama sekali, nauzubillah, sampai kapanpun kita nggak punya niatan seperti itu. Saya cuman pengen orang kita ini ada yang tahu, paham kondisi bencana alam, di tengah-tengah bencana alam itu. Apa yang harus diperbuat, apa yang harus dia mengambil sikap, apa yang harus dia kerjakan, dan apa yang harus benar-benar dia prioritaskan. Jadi pelajaran. Di sini mungkin banyak bencana alam kayak banjir ataupun kayak hal-hal yang lain gitu ya, tapi yang turun kayaknya sedikit banget. Nah, kita coba ngajak orang-orang itu buat langsung terjun biar nanti dampaknya baik di lingkungan masyarakat sini. Kayak begitu. Jadi background secara personal ya tadi yang di pesantren itu ya, yang terinspirasi oleh relawan yang ternyata lebih mengkhawatirkan orang lain daripada dirinya sendiri kan. Iya. Dan secara global ya kita pengen ngasih imbuhan sama masyarakat luas kalau nggak cuman butuh bantuan doang loh yang kena bencana gitu. Kita juga butuh SDM yang memadai buat nyalurin langsung dari lokasi kejadian. Ya itulah makanya kan emang sangat butuh saat open donasi itu, yang saya khawatirkan dari teman-teman itu. Bukan cuman sekedar, tapi open donasi yang enggak dibikin mappingannya. Ini open donasi, duitnya mau diapain nih? Ya udah, gampangnya kita serahin aja nanti ke lembaga sosial. Umpamanya ini. Habis itu udah dokumentasi, habis itu kita pulang. Wah, ini jadi pengalaman kita Bang Rama. Artinya itu saat kita di Banten, kemudian saat kita di Sulawesi, di Palu, itu sangat banyak orang-orang yang seperti itu. Bayangin, sampai waktu itu mau ada sumbangan dari Jerman kalau nggak salah Jerman mau anterin sumbangan nominalnya sekitar 2,5 miliar. Yang saya pikir siapa lagi yang mau ngerjain? Di Sulawesi Kopia itu buka posko, bener-bener posko Kopia itu jumlah anggotanya ada berapa ya? Yang di Palu ya? Yang di Palu 9. Terus tambah relawan cewek 2 dari Palu, orang asli Palu 11. Kemudian dari ya mungkin ada sekitar 25 sampai 30 orang, karena yang dari wilayah Sulawesi itu nggak stay gitu kan, pulang pergi bolak balik. Nah itu sampai segitu banyaknya, kita bingung nanti siapa lagi yang mau ngerjain. Bahkan kita udah di Sulawesi itu udah 1 bulan lebih seperti itu. Oh jadi waktu itu emang lama sih ya yang di Palu itu ya? Lama, di Palu lama. Kira-kira purchase-nya berapa hari itu? 90 ada 90. Satu bulan lebih kalau nggak salah. Berarti Bang Ajang sama Bang apa lupa namanya? Bang Jipong berangkat. Palu berangkat. Oh berangkat. Kira-kira dari Bang Ajang, Bang Jipong apa tuh? Apa suka dukanya di situ sebagai relawan dari perspektif? Iya, jadi bisa ngerasain apa yang mereka rasain sih. Suka dukanya? Maksudnya apa sih? Apakah mohon maaf ya bau mayat di tempat tertentu juga sih. Kita kan ngungsi bikin pengungsian nggak di lokasi itu. Oh, jadi agak jauh. Oh gitu. Kalau transportasi terus akses, apalagi kan kita kan yang mau nggak mau gotong bantuan kan ke lokasi langsung, nggak mungkin kan masyarakatnya yang malah ke posko. Ya mungkin ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang nggak bisa gitu. Kalau di situ sih kita dapat pinjaman ya kalau mobil ya. Ya akomodasinya itu bagus ya, jadi walaupun nggak kenal tahu jadi kenal gitu kan. Kita jadi nambah relasi teman juga, nambah pengalaman. Jadi saat kita buka ini kan di media sosial gitu kan, Kopia Raya Insani berangkat ke Palu, Sulawesi. Kemudian kita dapat telepon dari pihak anak-anak muda yang ada di Palu. Mereka tanggap itu, langsung menjemput kita 2 mobil. Gitu. Kayak gitu, jemput kita 2 mobil. Kemudian welcome, selamat datang.
ayo kita kerja bareng-bareng di sini, ayo kita saling membantu di sini. Kira-kira dari Kopia ini tujuannya kemana kira-kira? Nah, kayak begitu kan. Itu pertanyaan pertama yang ditanya sama mereka saat kita kumpul. Tanpa panjang pikiran saya bilang cariin tempat yang benar-benar nggak masuk relawan lain. Gitu. Ini kan kalau kita gambarin, misalkan lokasi bencana ini satu kelilingan seperti ini. Yang di pinggir-pinggirnya ini banyak posko, tapi yang di pedalaman ini nggak ada posko sama sekali. Buat evakuasi orang dari dalam keluar aja susah banget. Begitu, apalagi masuk ke dalam situ. Akhirnya dicariin. Nah, Asar dapat jawaban. Ternyata Asar itu terjadi longsor. Masih ada longsor, dan itu yang jadi korban longsor itu FPI kalau nggak salah. Relawan FPI. Itu di tempat sangat pedalaman yang dianggap itu nggak ada orang, nggak ada relawan. Di situ ada FPI. 2 orang, akhirnya dievakuasi pakai helikopter. Kayak begitu. Insya Allah kita masih hafal, masih ingat. Kalau Bang Ajang sendiri gimana suka dukanya waktu di Palu atau di Palu itu pengalaman pertama ya, jadi relawan pertama banget. Itu langsung kita ngelihat, benar-benar langsung ngelihat korban bencana itu kayak begitu, kita ngerasain suka dukanya ya. Kita bisa makan bareng sama dia kayak gitu, kita ngerasain benar-benar. Itu yang membuat titik balik saya sih mau jadi relawan kayak gitu sih, karena ngerasa kalau bukan kita yang bantu siapa lagi gitu kan. Kalau semua orang bilang sibuk, terus relawan-relawan ini mau gimana nih korban-korban bencana ini. Sampai puncaknya itu waktu kejadian di posko lagi ngaji teh, pas maghrib itu ada sekitar 50-an anak gitu lagi ngaji, tiba-tiba mati lampuan. Kita ngerasain betapa paniknya mereka gitu. Wah, di situ langsung tuh hati saya udah nggak bisa ngomong dah. Mungkin mungkin kita nenangin mereka gitu, jangan nangis, padahal kita sendiri pada nangis semua. jangan nangis. Iya. Ya, ke bawah suasana juga lagi. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mungkin lebih ke apa ya? Tadi kan ke background kenapa jadi relawan ya. Terus pertanyaan selanjutnya apa ya? Kira-kira kalau secara teknis nih ya, kan pasti teman-teman lain kan juga mungkin ada yang punya niatan gitu untuk jadi relawan di sana. Kira-kira secara teknisnya itu gimana ya, step by stepnya? Secara singkat aja, kira-kira mungkin Bang Haikal yang lebih ke manajemennya, kira-kira bisa diceritain nggak Bang secara singkat, jelas padat? Secara teknis. Lapangan apa gimana? Misalkan dari atau pengumpulan dana, kalau pengumpulan dana kita semua tahu lah ya kayak gimana. Maksudnya gimana kita cari akses ke sana biar bisa diberangkatkan ke sana, ketemu orang di sana dan segala macam. Ya, jadi seperti ini teman-teman semuanya. Bencana alam ini kan hal yang emang nggak pernah kita duga-duga. Tapi hal yang nggak kita duga-duga ini bukan berarti tanpa adanya manajemen. Berarti kan emang harus kita atur sebaik mungkin. Teknis yang pertama itu buat pemberangkatan ke sana, yang pertama survei lokasi. Oh, jadi semua itu harus disurvei dulu. Harus disurvei lokasi. Jadi nggak tiba-tiba ya udahlah kita bawa aja nanti kita serahin di mana kayak begitu. Ya artinya kan itu nggak ada rasa tanggung jawab saat pengumpulan donasi, itu nggak punya tanggung jawab. Ngumpulin donasi nanti kita mau serahin ke siapa nih? Ya udah bawa aja, nanti yang kita lihat tenda-tenda, nanti ada tendanya, ada orang-orang di situ. Ya udah kita kasih. Wah, itu nggak ada tanggung jawabnya. Yang kayak begitu. Kenapa? Karena kan bisa jadi, mohon maaf, dalam hal sedahsyat itu di bencana alam nggak bisa kita pungkirin. Ada oknum. Pasti. Ada oknum. Ya, pasti. Sampai itu pernah kejadian di Banten, oknumnya juga pernah kejadian di Banten kejadian itu. Dia buka tenda, dia buka posko, orang pada ngasih donasi, malam-malamnya dimasukin truk sama dia. Dibawa balik, bahkan bisa mungkin dijual sama dia. Itu kan bahayanya seperti itu. Kalau misalkan kita emang belum tahu nih arah tujuan kita nih kemana nih. Apalagi kan kemarin juga saya sering kasih gambaran
dalam satu posko. Ini satu posko nih. Satu posko itu paling minimal banget dia megang 50 kartu keluarga, 50 kakak. Iya. Kalau satu kakak 2 orang berarti 100 orang, 100 jiwa di situ. Kalau 3 orang berarti 150 jiwa. Dari 150 jiwa itu yang pertama dia butuh makan. Berarti kan kita mesti aturin, oh berarti ini dia butuh makan nih, kita mesti buka dapur umum. Yang pertama. Yang kedua ada rasa trauma. Trauma, sangat dahsyat trauma. Kita jangankan orang yang ada di tempat bencana alam, kita yang ada di sini aja. Saat itu kemarin gempa yang kita ngerasain juga kan, teman-teman ngerasain juga itu gempa. Itu paniknya itu dahsyatnya bukan main. Itu semua status WhatsApp itu kayaknya gempa deh. Gempa ya? Waduh gempa. Semua itu satu WhatsApp serentak. Apalagi mereka yang benar-benar ngerasain di situ. Apalagi sampai sekarang itu sekitar 900 lebih gempa susulan. Iya masih pada Udah masih terakhir juga iya itu kan 900-an lebih itu gempa susulan. Saat goyang gempanya itu ya trauma yang dari anak-anak maupun dari orang tua ataupun orang-orang yang mohon maaf yang sampai sekarang belum ketemu keluarganya. Itu kan apa ya namanya? Ya mereka itu harus kita pikirin, harus kita bantu, harus kita rangkul. Kita mesti seperti apa ini kayak begitu. Mereka selain saudara seiman, mereka juga saudara sesama manusia seperti itu kan. Kita manusiakan manusia, kita rangkul mereka, kita ajak mereka, kita memberikan semangat kepada mereka, kita lebih memikirkan mereka. Nah, itu kan yang inti dari khairun nasi anfa'uhum linnas, yang banyak anak-anak remaja pada pakai itu bajunya. Baju. 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 Jangan sampai bajunya doang yang dipajang gitu kan, tapi perlakuan anfa'uhumnya nggak ada kan kayak begitu. Kalau masih ada bagi ya kali. Nanti dikat. Saya takut ditelepon Jibadrudin nanti. Itu ada omongan ya kayak gitu. Podcast Prisma tuh ramai yang nonton. Tapi Bang, kalau itu masalah itu kan perencanaan sebelumnya, survei, iya. Dirin posko segala macam. Tapi kalau misalkan perihal makanan, akomodasi segala macam itu kira-kira kita apakah ada yang nyiapin? Apakah kita emang perlu siapin sendiri untuk beberapa bulan ke depan? Buat akomodasi buat kita seenggaknya kita sendiri sebagai relawan gitu yang mengantarkan makanan. Kalau akomodasi berangkat ke sono gitu, ke tempat lokasi. Tempat lokasi ataupun pas di sana berapa bulan kan itu kan kita kan juga perlu nutrisi, makan segala macam. Nah, itu gimana tuh? Jadi pengalaman yang biar Iya. Jadi dahsyatnya itu kalau misalkan kita ngomongin makanan, yang mereka makan itu yang kita makan. Mereka harus sudah makan semua, baru setelah itu kita makan. Oh, aturannya gitu ya. Aturannya gitu. Jangan sampai kita jadi relawan malah kita yang dibantu sama orang di sono kan, malah jadi tambah ngerepotin. Betul. Jadi datang ke tempat bencana itu tujuan kita bermujahadah. Kita berjuang di situ buat membantu mereka. Jangan sampai makan mereka itu tahu tempe tapi makan kita Ricis Factory. Kamu gitu kan? Bisa ya buat Ricis Factory ya. Banyak. Udah masuk ini endorse sudah. Karena di sini ada Indomie. Ya kan kayak begitu kan? Nggak mungkin kita makan enak kemudian relawan itu makan korban-korban itu makan yang nggak enak kayak begitu. Terus apaan yang dipersiapkan untuk para relawan? Nggak ada yang dipersiapkan. Kita makan dari apa yang orang-orang pada makan. Kayak begitu. Akomodasi misalkan kita ke Cianjur, ada 2 pilihan. Ada donatur tunggal, ada donatur yang non tunggal. Non tunggal itu artinya ya banyak lah, rame-rame kayak begitu. Ada donatur tunggal nih. Misalkan kayak begini, Haikal, ente berangkatin relawan, ke mana? Ke Banten. Akomodasi semuanya Anda tanggung. Ada yang seperti itu. Tiket pesawat pulang pergi, kemudian juga di sana akomodasi mobil. Kalau misalkan perlu sewa mobil, itu kan ada yang seperti itu. Ada yang emang kita kerjasama, kayak yang tadi di Palu kan kita kerjasama sama pihak-pihak yang ada di Sulawesi. Bisa gak nih kita kerjasama dua mobil itu kita menjadi akses angkut kita kayak gitu. Ya seperti itu. Oh iya, jadi ya apa ya yang kayak
Ya relawan itu ya emang harus mendahulukan korban. Habis itu ya kita juga mau nggak mau makan apa yang mereka makan. So, ya mau nggak mau pun kalau yang mereka makan udah cukup ya kita nahan lapar ya. Iya kan? Gak menurut kemungkinan. Nah, jadi buat sekarang pertanyaannya buat temen Bang Jajang sama Bang Jipong. Kira apa sih ke pengalaman waktu itu di Palu ya? Di Palu ya? Palu, Bang Jajang. Banten, Nah, Lumajang. itu aktivitasnya apa sih keseharian itu sampai 2 bulan? Pasti kan nanya-nanya itu ngapain orang 2 bulan di situ gitu kan? Apakah cuman ya ini mungkin beberapa pertanyaan yang FAQ, frequently asked question gitu kan? Itu ngapain ya 2 bulan 3 bulan di sana apa ngangkut barang apa kita kayak modelnya pengabdian ngajar ngaji, pendidikan segala macam atau gimana tuh kira-kira selama pengalaman aktivitas di sana? Jadi pengalaman kita di sana kan tadi yang kayak saya Tegal bilang pertama itu kita survei lokasi. Pertama apa yang mereka butuhkan dulu kan. Kalau dari pengalaman saya sih kita ya aktivitas di relawan itu ya. Aktivitas jadi relawan itu pertama kita bagi tim dulu nih. Ada tim yang khusus dapur umum. Oh iya. Memang khusus dapur umum. Ada yang khusus logistik. Ada yang khusus admin atau pencatatan. Ada yang khusus media. Ada yang khusus kegiatan. Nah itu kita bagi-bagi dulu tuh. Makanya selama kalau pengalaman itu kita bikinnya biasa per minggu. Per minggu. Kita kasih jadwal per minggunya. Misalnya Senin sampai Jumat ini jadwal ngaji di hari apa jam berapa. Nanti ada mainnya jam berapa kayak gitu. Itu tergantung tim-timnya. Nanti tim medianya juga mau ngambil gambar apa kayak gitu. Kalau Bang Jipong sendiri apa kira-kira pengalaman apa aja ngelakuin di sana apa aja gitu? Kalau di sana tuh ya kebanyakan sih kita emang sibuk di dapur sih. Oh khusus. Kalau Ajang kan biasanya yang bagian keliling gitu. Distribusi. Ya kadang kita juga belanja ke pasar gitu. Belanja ke pasar? Itu berapa jam ya kira-kira? Ya tergantung. Hitungannya jam, sampai jam hitungan. Beda ya tiap lokasi beda-beda. Itu dulu sekitar dari sini ke Lenteng Agung ya pasar. Oh. Iya sekitar segituan. Sekitar 4 kiloan mungkin. Beli rokok juga jauh gitu. Sempet-sempetnya ya. Ada rokok kan nggak mungkin. Benar. Apalagi tempatnya horor. Amunisi relawan. Harus join sih. Jadi emang bener-bener kayak pengabdian masyarakat ya. Jadi kita ngebuat mereka nyaman juga secara mental. Iya benar. Iya. Kayak gitu. Nyaman secara mental, secara fisik juga terpenuhi, makanan segala macam. Nah, jadi kadang-kadang pada nanya nih kira-kira untuk jadi relawan apa ya? Kalau ditranslatein ke bahasa tuh apakah sampai bener-bener kita itu kayak nemenin korban yang belum dievakuasi atau gimana tuh kira-kira intinya tuh? Kira-kira Bang Haikal bisa jawab gak? Apakah sampai span waktu berapa dan tujuannya itu apakah emang kita tuh tugasnya membuat mereka nyaman secara mental fisik sampai benar-benar mereka dievakuasi dari area situ lah atau gimana? Bang Haikal. Untuk selama ini ya, sementara ini kita udah ke PD Jaya Aceh, kemudian Palu Sulawesi, Donggala, kemudian ke Banten, Tsunami Banten, kemudian Lumajang yang kemarin. Itu rata-rata kita cuman kasih waktu ke teman-teman itu antara 1 bulan, 1,5 bulan sampai 2 bulan. Seperti itu. Karena sejatinya pasca bencana ini yang jarang orang perhatikan, Bang. Kayak umpamanya kayak yang sekarang ini, yang bencana alam Cianjur. Saya cerita dulu. Bencana alam Cianjur ini teman-teman dari yang relawan-relawan lain nanya, ini Kopia Sigap kapan berangkat? Ayo cepet, kita butuh dapur umum ini Kopia Sigap. Dikontak lagi si Ajang. Kopia Sigap bisa gak berangkat sekarang juga? Itu dari 2 minggu yang lalu kan. Oh 2 minggu lalu. Dari seminggu yang lalu yang pas awal-awal itu. Awal-awal baru. Awal-awal, iya tanggal 21.
Itu udah dapat info kayak begitu. Saya masih mikir karena yang pertama kita ini kayaknya lebih fokus ke pasca bencana. Pasca. Bisa sudah bencananya. Setelah bencana, seminggu atau 2 minggu setelah bencana. Soalnya begini Bang Rama. Saat terjadi bencana, sehari 2 hari itu semua rame. Oh berangkat semua hampir rata-rata itu mau Karang Taruna RW 2, RW 3, RW 5, RW 15 semua Karang Taruna berangkat per RW. Iya kan udah kayak raker. Lagi berangkat. Satu RW ini bawa 3 mobil. Ada 10 RW 30 mobil Bang masuk ke arena situ. Berarti kan akses itu jadi apa ya? Jadi macet. Akses. Kemudian itu terjadi cuman ya, seminggu sampai 10 hari lah. Biasanya sepengalaman kita ya, seminggu sampai 10 hari. Sesudahnya itu sangat sepi. Sebulan setelah itu, 2 bulan setelah itu, padahal mereka itu lagi butuh-butuhnya saat itu Bang. Kan nggak mungkin rumah mereka yang hancur tiba-tiba tling jadi rumah cuma 2 minggu, kan nggak mungkin. MCK mereka gimana? Terus sekolah mereka gimana? Ngaji mereka itu kayak gimana? Itu sangat apa ya? Sangat kasihan gitu kita melihat kayak seperti itu. Dan pengalaman dari yang 5 kali tadi kita berangkat itu ya kita bisa apa ya, kita bisa simpulkan kalau misalkan alangkah baiknya sebagian fokus di pasca bencana. Mungkin teman-teman dari relawan yang pernah terjun dalam hal bencana alamnya seperti sekarang ini mungkin banyak yang menyepakati hal tersebut, hal yang saya ucapkan. Karena saat kita juga lagi jadi relawan itu obrolan dari relawan ya hal seperti ini. Banyak yang kurang memikirkan pasca bencananya itu. Kayak begitu. Jadi kalau misalkan emang apa ya? Kita berbuat saat ini bagus, berbuat kemarin sangat bagus, tapi jangan lupakan setelah pasca bencana. Kayak begitu. Ngomongin tentang gempa Cianjur, ini tadi update ada 358 jiwa yang meninggal, terus 12 orang masih dikonfirmasi hilang, 73.000 masih ngungsi. Kira-kira udah ada rencana Bang untuk Kopiah Sigap untuk jalan ke sana, apa aja rencananya udah dibuat? Apa aja yang sedang dibutuhkan? SDM kah? Material kah? Kemarin sih ketua Kopiah itu udah sempat koordinasi sama saya karena kan saya bukan ketua Kopiah. Ketua yayasan itu udah koordinasi ke saya untuk menanyakan kira-kira kesiapan teman-teman untuk berangkat yang pertama. Yang kedua, merespon dari pertanyaan teman-teman yang sudah terjun saat ini di lokasi. Itu sepertinya minggu-minggu ini akan kita pikirkan untuk pemberangkatan. Maka itu yang saya kasih usul ke teman-teman Kopiah itu. Boleh. Jadi selain open donasi, open recruitment relawan. Gitu, open recruitment relawan. Jadi gambarannya semua orang bawa Indomie. Semua orang bawa sayur, semua orang bawa terigu, semua orang bawa 9 bahan pokok, semuanya dibawa, dikasih. Kira-kira yang mau ngerjain itu siapa? Sama halnya kayak organisasi gitu kan. Semuanya konseptor, eksekutornya siapa? Kan begitu kan, harus seimbang antara konseptor dan eksekutor. Semuanya eksekutor, siapa yang pengen bikin konsep? Kan gak bagus juga. Kayak begitu. Nah ini semuanya nyumbang. Yang mau eksekusi siapa? Yang mau eksekusi. Ya masa nggak ada sih keterpanggilan hati buat jadi eksekutor, buat jadi relawan? Apa iya masih mempertanyakan apa ya? Masih mempertanyakan kira-kira kalau gue turun di situ gue dapat gaji berapa ya? Wah ini kan yang sangat rame ini di masyarakat. Loh bener-bener saya bicara di sini rame banget. Mau di-cut ya silakan, nggak di-cut juga silakan. Saya juga mengalami hal seperti itu. Wah Haikal bikin open donasi, jangan-jangan duitnya dibawa kabur sama Haikal. Kan begitu. Saya pikir begini, datang ke sini biar ngelihat langsung, biar bener-bener ngerasain apa yang kita jalanin di sini.
Kan wa an laisa lil insani illa ma sa'ah wa ana sa'yu sawfa yura. Nanti itu bakalan dipertontonkan apa yang kita usahakan dan apa yang kita jalani. Gitu. Nggak ada yang di apa ya, cuman sekedar foto-foto atau video-video. Wah, ini pencitraannya begini-begini. Oh, enggak seperti itu. Ayolah teman-teman, anak-anak muda, anak-anak remaja, bagus, apalagi remaja-remaja masjid sekarang ini saya lihat ini bagus-bagus. Yang ada di sekitar Pancoran, Mampang, Tegal Parang ini saya lihat bagus-bagus, sangat bagus-bagus. Apalagi mereka tuh ya lebih dewasa pola pikirnya, terus juga mereka nggak ada apa sih namanya ya, senggol-senggolan. Mungkin dulu itu mungkin ada itu. Itu dulu banget dulu banget. Belum ada orang. Enggak itu sebelum merdeka. Sebelum merdeka. Gesek-gesekan. Senggolannya pakai bambu runcing itu. Iya, antara remaja masjid sama remaja Jepang. Iya, itu dulu. Dulu banget. Belum banget. Ya, sekarang udah nggak ada kan, udah semuanya udah bagus-bagus ya, apalagi yang seperti itu yang bisa bisa membantu beban-beban mereka, meringankan beban-beban mereka gitu, menjadi relawan. Jadi emang poinnya adalah kita Kopia emang ada rencana dan insya Allah akan. Ya, insya Allah. Minggu-minggu ini kita masih mencatat, masih kita pikirin, masih kita aturin semuanya. Nanti saat udah pas waktunya nanti kita buka open recruitment untuk relawan. Gitu. Di antaranya kita butuh guru ngaji. Ya, guru ngaji. Kita butuh bagian dapur. Dapur ya. Kita butuh trauma healing. Ya. Nah, trauma healing ini nih yang sangat penting ini nih, yang bisa berdialog dan berkomunikasi dengan anak-anak itu kan. Ini relawan itu banyak nangisnya sebenarnya. Iya, banyak nangisnya tenda, gitu dalam tenda kan begitu. Kadang anak-anak juga sering nangis. Iya. Trauma healing serem-serem kali. Karena nggak ada orang lagi nih dia kan begitu. Ada trauma healing spesifikasinya good looking. Iya, harus gitu. Kalau ini kan nggak ada kayak ada kondoruo gitu. Bayangin yang trauma healing begini nyanyi topi saya bundar. Malah ngadu ke emaknya. Iya, jadi kayak begitu. Jadi sepertinya kita akan buka open recruitment relawan, guru ngaji, kemudian dapur, kemudian logistik, kemudian relawan warawiri sono kemari kayak begitu, kemudian distribusi, kemudian relawan trauma healing, relawan media. Media itu penting, bukan untuk riak, bukan. Media itu penting karena untuk memberikan informasi. Ya, realisasinya seperti apa informasi. Kalau misalkan nggak diliput di TV, ya berarti kita harus ngeliput sendiri kayak begitu, perkembangan yang real, data real di lapangan. Seperti itu yang sangat dibutuhkan nanti di lapangan. Oke. Lanjut, mungkin pertanyaan terakhir ya. Terlepas dari bencana alam A, B, C, D, E, F, G, dari teman-teman sendiri apa sih value atau kalau orang Islam bilang keberkahan sendiri gimana jadi relawan? Ya secara umum ya, nggak cuma relawan bencana tapi relawan ngurusin organisasi, relawan jadi remaja masjid, khususnya nih kita orang lingkup kita kan remaja masjidnya. Kira-kira apa sih yang dirasain gitu loh, berkah apa yang didapat secara ya yang nggak pernah kita pikirin lah sama sekali gitu. Bang Jajang bisa? Saya dulu. Boleh. Mau siapa dulu nih? Siapa terserah. yang hijau lumut dulu. Ikatan jomblo apa? Lucu dan imut. Marmut. Jadi keberkahannya banyak banget Bang. Semenjak kita jadi relawan gitu. Pertama mungkin berkah yang kita dapat itu cuman kita nggak tahu ya, mungkin dapat pahala gitu. Insya Allah lah pahala. Terus dapat relasi yang pertama, kita jadi bisa kenal orang ini itu, jadi banyak itu, nambah pertemanan, nambah saudara. Pokoknya berkahnya pandangan masyarakat juga kepada kita gitu. Mungkin dulu kecilnya nih kan suka maling nimbukin mangga orang gitu kan. Wah, dia dulu kecil suka nimbukin mangga orang nih. Sekarang ketemu masyarakat negor kan baik-baik gitu, Jang gitu. Bisikin, terus bisikin pinjam duit.
Enggak bisa. Enggak maksudnya. Enggak maksudnya kayak gitu. Ya jadi ada berkahnya juga gitu kita. Salah satunya gitu kan. Ada mungkin pandangan orang beda lah sama kita gitu. Kalau Bang Jipong sendiri kira-kira apa nih yang didapat? Jadi ini juga sih ada perubahan dari pandangan orang. Kita dulu kan mandangnya ya kayak wah negatifnya lah gitu. Tahu sendiri itu nggak usah diceritain, itu aib ya. Ceritain orang sendiri. Enggak. Dia tahu. Ya, jadi ada perubahan dari diri juga sih gitu. Ya tadinya kan masa bodoh lah gitu kan, apatis lah gitu kan. Ya sekarang lihat orang kesandungnya kita bangunin kok. Mantap. Itu kan apatis kan. Kalau dulu lihat orang sandung ketawain ya. Ketawain. Ketawain 7 hari kita masih ingat gitu. Udah gitu. Iya. Berarti emang ya kalau maaf dilihat dari background teman-teman berdua kayaknya emang apa ya? Kita jadi relawan nggak perlu nunggu jadi orang baik gitu ya? Enggak. Ya bukan maksudnya ngeledek Bang Jajang, Bang Jipong, bukan. Tapi ini kayak motivasi buat teman-teman juga. iya, kalau pasti orang jahat pasti dia punya pikiran pengen dia jadi baik. Nah itu caranya ya mulai dulu aja, nggak perlu jadi orang baik dulu atau zikir dulu 1000 sehari, nggak perlu kayak gitu. Jadi lakuin aja gitu langkah. Kalau kata Adidas apaan? Just do it. Itu Nike. Dapat ya Adidas. Itu kayak Nike dah. Oh Nike apa? Nike just do it. Salah. Bang Haikal nih kira-kira ya apa keberkahannya selama ini gitu loh yang dapat bertahun-tahun ngurusin remaja masjid. Keberkahannya yang saya sangat rasakan, alhamdulillah ya Allah, saya banyak dikelilingi oleh orang-orang baik. Itu harus. Udah, alhamdulillah itu berkahnya. Saat itu saya nggak berkah, saya dikelilingi begal saat itu kan. Itu saat itu lagi nggak berkah, lagi nggak berkah dikelilingin begal. Nah, kalau selama ini mulai dari 2000 saya terjun di masyarakat itu 2012 kalau nggak salah tuh 2012 ya 2012 sampai sekarang dan mungkin sampai nanti mati gitu. Saya bersyukur banyak dikelilingi oleh orang-orang baik. Itu mungkin yang sangat saya rasakan, itu keberkahan dari Allah ya artinya ya. Ya alhamdulillah ya, seperti itu. Makanya teman-teman remaja, teman-teman kepemudaan yang ada di Karang Taruna ataupun remaja-remaja yang melakukan hal-hal yang positif, semangat, kompak, dan harus jangan mikir nanti kalau gue ngerjain ini kira-kira gue dapat apaan ya. Gue kira-kira ada feedbacknya gak ya. Ya lu belum apa-apa ngerjain, ngapain mikirin feedback kayak begitu kan. Lu belajar aja di organisasi itu udah alhamdulillah gratisan kan. Kayak begitu secara gratis. Nanti dampaknya buat nanti lah, kita nggak usah pikirin itu jalannya Allah nanti yang maha meletakkan kita di mana itu bukan urusan kita kayak begitu. Dari kalau pandangan kita sendiri sih selama ini ngurusin remaja, nggak ngurusin sih eksekutor aja. Kayaknya saya belum nanya ini, saya yang nanya ya. Jadi gimana nih Bang Rama? Gantian. Iya gantian. Selama ini. Kalau kita sih antusiasnya ke ilmu yang didapat. Kayak ini nggak ada ilmu di sekolah loh yang diajarin kayak gini. Betul. Ngomong di masyarakat, ngebujuk anak kecil gitu kan. Iya betul. Ya kan suatu hari kita bakal jadi orang tua kan, kita nggak mungkin nge-treat anak kita tuh kayak, "Oi, sholat," gitu kan, nggak mungkin kan kita. Ya sarung. Ya gitulah, banyak banget ilmu-ilmu yang enggak banyak ilmu yang enggak dipelajarin di sekolah formal. Yang ya itu yang terpenting sih kalau sekolah formal, jadi akuntan, bikin operasi komputer bisa dipelajarin lah di internet. Kalau gimana cara kita baca situasi, terus gimana cara kita ngomong, baca watak orang kayak gimana kan, itu yang kita pelajarin di organisasi. Betul. Ya, paling itu saja podcast pada Prisma Talk
episode sekian kalinya pada momen ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin itu dapat diambil value-nya, dan jangan lupa yang saya tekenin di sini adalah, dan Bang Haikal tentunya dan teman-teman sekalian, kita itu jadi relawan nggak nunggu baik gitu kan, just do it kalau kata Adidas. Nike. Ya. Dan informasi buat kalau teman-teman yang mungkin nonton video ini mau jadi relawan bisa menghubungi jangan menghubungi saya, menghubungi Kopi ya, apa yang bisa ataupun diakses nanti biar bisa diedit sama teman-teman iya. media. Oh, berarti di bawah ini ya? Iya, di bawah ini. Apa gitu yang bisa dihubungi? Oke. Bisa. Mungkin kata Muklis PR lagi, kata Muklis PR lagi ini nih. Belum apa-apa udah feedback. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.